di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Saudara, tempat-tempat yang menyenangkan bagi kita, ada tempat-tempat favorit bagi kita. Saya lahir di Surabaya, tapi saudara kemudian keliling sampai akhirnya hampir 17 tahun, 20 tahunan itu tinggal di Sumatera Utara. Kadang satu hari terpikir saudara, kalau pulang ke Surabaya itu balik untuk menikmati makanan khas yang ada di Surabaya. Saya percaya Anda pun mengalami pengalaman-pengalaman demikian. Anda tinggal di Jepang, tempat yang sangat jauh saudara. Tapi pada waktu Anda kemudian punya kesempatan untuk pulang ke Indonesia, yang orang Batak pulang ke tanah Batak, yang orang Manado pulang ke tanah Manado, maka saya percaya Anda akan ingat pada waktu Anda kecil, Anda kemudian diberikan makanan Allah waktu kita kecil. Permen-permen secara manisan-manisan yang waktu kita kecil. Ada biji-biji yang dikirim dari Manado, yang kalau dimakan agak keras, sekalipun keras sudah biji-biji saudara, ya kan? Tapi begitu makan langsung ingat aduh. Waktu kita datang ke sana kita ingat ada tempat-tempat yang favorit, ada tempat-tempat yang menyukakan kita, ya kan? Mungkin kita pernah pergi ke tempat yang lain, kita berkata, indah sekali tempat ini. Yang orang Batak berkata, aku merindukan Danau Toba. Sekalipun mungkin Orai, tempatnya baik, tapi Danau Toba itu tempat kelahiran. Kadang begitu dengar lagunya saja, Danau Batak, langsung ingat waktu kecil. Sudah tempat-tempat yang bagi kita menyenangkan. Tetapi pemazmur berkata, 1000 hari di tempat lain tidak ada artinya apa-apa dibandingkan 1 hari kalau kita ada di pelataran rumah Tuhan. Katakan, mengapa 1000 hari di tempat lain tidak akan mengubah kehidupan kita, tetapi 1 hari saja di rumah Tuhan, maka kita akan mengalami kebajikan, maka kita akan mengalami anugerah, maka kita juga akan diberkaya dengan kemurahan demi kemurahan daripada Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Allah kita, berikan kemuliaan bagi Allah kita, tepuk tangan yang lebih meriah. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kaulah Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Daud tahu berkat kalau Tuhan itu ada, sehingga di dalam 1 Tawarik 17 ayat 1 dan ayat yang kedua, setelah Daud tinggal di tempat-tempat yang nyaman, 1 Tawarik pasal yang ke-17 ayat 1 dan ayat yang kedua, waktu Daud kemudian tidur di tempat yang nyaman, maka Daud kemudian melihat keadaan daripada rumah Tuhan. Tabut Tuhan itu hanya tinggal di tenda, tinggal di kemah, sementara dia tinggal di tempat yang terbaik. Saudara, sikap itu yang membuat Tuhan itu jatuh cinta dengan Daud. Daud berkata, setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, lihat, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah apa saudara? Tenda-tenda. Ayat berikutnya,
Lalu berkatalah Nathan kepada Daud, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah itu menyertai engkau. Saudara Daud, waktu dia menikmati berkat yang berlimpah-limpah, dia kaget. Oleh karena dia menemukan rumah Tuhan, tabut Tuhan itu cuma tinggal di kemah, sementara dia tinggal di rumah yang terbuat dari kayu aras. Rumah yang sangat baik, tempat tinggal yang sangat nyaman. Sementara tabut Tuhan yang berbicara tentang kehadiran Tuhan, tempat Tuhan ada, itu cuma kemah, itu tempat yang sangat sederhana. Daud kemudian berkata, gak baik, ini sikap yang benar. Dia berkata, gak baik, aku akan membangun satu tempat untuk Tuhan, sehingga tabut ini itu akan berada di satu tempat, yaitu tempat yang terbaik. Sudah mengapa Daud tahu bahwa hidup dengan Tuhan, mengasihi Tuhan itu sangat penting. Karena Daud percaya Tuhanlah yang mengangkat dia, Tuhanlah sumber dari berkat itu, Tuhanlah tempat dia itu untuk sujud menyembah. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga punya kerinduan yang sama seperti Daud? Atau dalam hidup kita ini menjalani hidup dengan hal-hal di mana Tuhan itu hanya bagian luar dari kehidupan kita. Saudara, kekristenan itu bukan ada di luar, tetapi kekristenan itu ada di bagian dalam dari kehidupan kita. Seorang penyembah itu adalah seorang yang mau menghormati Tuhan, bukan dengan aktivitasnya saja, tetapi seorang penyembah itu adalah seorang yang menyembah bukan dari luar saja, tetapi menyembah dari bagian dalam kehidupannya. Katakan amin. Daud tahu kekuatan ini, karena Daud menyembah bukan dari luar, tapi Daud menyembah dari bagian dalam kehidupannya. Kata menyembah itu diambil dari kata proskuneo, yang artinya itu ada dua. Arti pertama proskuneo, menyembah, dalam bahasa aslinya proskuneo, itu artinya mencium, tukis. Arti yang lain daripada mencium itu proskuneo itu seperti anjing itu terhadap tuannya, di mana anjing itu datang dan kemudian saudara menyentuh tangan daripada tuannya. Itu arti dari proskuneo. Dan kalau kita lihat, nggak ada binatang yang setia seperti anjing, saudara. Anjing bukan ikut rumahnya, tetapi anjing itu ikut tuannya. Kucing binatang yang setia, tapi coba Anda punya kucing, Anda pindah rumah, kucing Anda nggak ikut pindah. Benar? Kucing Anda akan tetap tinggal di rumah itu. Anda kontrak satu rumah, Anda punya kucing, Anda sayang, Anda beri makan, Anda pindah, kucingnya akan tetap tinggal di situ. Tapi beda dengan siapa? Anjing. Makanya ada anjing di Jepang yang namanya Hachiko. Setia. Tuannya kaya, anjingnya tetap setia. Tuannya miskin, anjingnya tidak berkata begini, udah kiri kamu udah miskin, pindah, cari tuan yang kaya. Gak ada, saudara. Anjingnya tetap akan ikut. Anda sakit, anjingnya tetap akan ikut Anda. Makanya dalam khotbah-khotbah pernikahan, saya sering kemudian mengambil perumpamaan ini. Kadang saudara, pada waktu janji nikah, oh saya akan mencintai mengasihi kamu. Pada waktu kamu kaya, pada waktu kamu miskin, pada waktu kamu ini, waktu kamu sakit, waktu ini, belum tentu saudara. Banyak rumah tangga, waktu kaya, oh bersuka cita bersama-sama. Waktu miskin, bye-bye. Aku cari yang kaya. Gak bisa. Daud itu mengambil sikap untuk setia di hadapan Tuhan. Maaf,
seekor anjing yang setia nama tuannya. Gak peduli tuannya itu kaya, gak peduli tuannya itu miskin, gak peduli tuannya itu sakit, dia akan tetap setia. Tuannya pergi, anjingnya nungguin besar. Betul kan? Begitu dari jauh saja mobil udah mau datang. Itu anjing yang tahu karena dia punya telinga yang mendengar, pendengarnya tajam, penciuman tajam. Dia tahu ini mobil tuannya. Udah goyang ekornya besar. Itu dari jauh. Bahkan dia udah sibuk sah. Kenapa? Karena dia tahu tuannya itu. Worship, menyembah, itu diumpamakan, digambarkan. Itu seperti itu. Amin. Bagaimana dengan penyembahan kita? Karena penyembahan itu bukan perkataan. Bukan hanya itu. Nyanyian itu bukan cuma sebuah perkataan. Tetapi nyanyian, penyembahan itu lahir dari hatinya, dari dalam, dari sesuatu yang kemudian muncul keluar. Amin. Tuhan tidak datang karena nyanyian kita. Banyak worship leader, banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang hari-hari ini menjadikan praise and worship itu sebagai pekerjaan profesional. Sampai kemudian, hamba Tuhan itu labelnya ini worshiper. Hamba Tuhan ini praiser. Hamba Tuhan ini dia profesional. Puji Tuhan. Tetapi bukan hanya dari dalam hati kita. Menyembah yang kedua artinya membungkuk sampai kemudian dahi kita menyentuh tanah. Kalau di Jepang ini ada istilah membungkuk 30 derajat. Hai. 60 derajat. Hai. Kalau berbuat salah sampai 90 derajat. Hai. Nah, saya lihat perbedaannya. Waktu saya di Kyoto, saya masih sering ketemu orang yang agak bungkuknya agak ini. Tapi begitu di Tokyo saya cuma segini saja susah. Gak ada lagi begini. Saya bilang ini beda ini. Nah, tapi dengan Tuhan kita gak bisa. Hai, cuma segitu susah. Membungkuk sampai kemudian dari ini menyentuh tanah. Artinya rasa hormat kita, rasa kasih kita, rasa cinta kita itu mesti lebih lagi dengan Tuhan. Katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. To worship you I live. To worship